Haleluya, ada sukacita? Ada. Haleluya. Ada shalom. Puji Tuhan. Thank you shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, sore hari ini saudara bisa rasakan hadirat Tuhan tempat ini. Haleluya. Sorry mas, tadi agak terlambat sedikit, salah saya nggak bawa mic, jadi tadi pinjam dari Daniel dan ya puji Tuhan, yang penting ada hadirat Tuhan hari ini. Amin. Kita rasakan dalam ujian, dalam penyembahan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saya terus berterima kasih bagi Ketua Family Fellowship mempercayakan saya membawakan firman, karena ada banyak hal-hal yang kadang saya share secara individual, tapi saya rindu saudara setting macam ini. Saya mau share apa yang memberkati saya, saudara, dalam kehidupan saya. Firman-firman yang mungkin saudara telah sering dengar, tapi firman Tuhan itu selalu sifatnya untuk restore, untuk memperbaiki, mengingatkan kita kembali, mendidik kita semua dalam righteousness. Jadi saya percaya pada hari ini, jika ada firman Tuhan, kalau ada hati yang subur untuk menerima firman Tuhan, itu saudara akan diberkati. Dan sebelum firman itu memberkati saudara, telah memberkati saya dulu. Saudara-saudara, saya menyiapkan. Puji Tuhan, ini adalah hal-hal yang praktikal sehari-hari, dan doa saya supaya ini semua akan menjadi kekuatan dalam kehidupan sehari-hari kita bersama. Puji Tuhan, saudara. Mari kita buka di Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Nah, saya baca saja. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau kamu minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, di sini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di bukit, bersama-sama dengan orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Dia katakan bahwa jangan khawatir akan hidupmu. Dalam King James dikatakan, take no thought for your life. Take no thought for your life. Bukankah di kehidupan kita sehari-hari, saudara, kehidupan kita sehari-hari, kesibukan kita sehari-hari, dalam kita memenuhi keperluan kita, kebutuhan kita, terkadang we catch ourselves, terkadang kita jatuh akan kekhawatiran juga. Ya, sebagai manusia, sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini, we live in a fallen world. Even though kita semua dijadikan spiritual being, tapi we live in a fallen world. Dan banyak saudara-saudara, kalau kita tidak perhatikan kehidupan kita di dalam firman Tuhan, maka kita jatuh ke dalam kekhawatiran dunia ini. Ya, ada banyak sekali kekhawatiran di tengah-tengah kehidupan kita. Memang kita memerlukan pekerjaan kita, memang kita memerlukan income ya, untuk bekerja, untuk membayar bill. Nah, ada banyak hal-hal yang kadang-kadang membawa kita untuk khawatir, untuk bayar retret. Ya, kadang-kadang kita khawatir, tapi di sini nggak ada, saudara. Untuk bayar fundraising. Saya tahu
saudara-saudara nggak khawatir ya, amin. Tapi kalau juga tidak apa-apa, no condemnation saudara-saudara. Makanya firman ini untuk mendidik kita di dalam kebenaran waktu kita mendengar firman Tuhan. Kita memang perlu juga ada rencana dalam sehari-hari menjaga kesehatan kita. Terkadang itu membawa kita khawatir. Menjaga makanan kita, bagaimana kita makan. Kita jatuh ke dalam kekhawatiran ini. Tapi saudara, firman Tuhan katakan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap rema, yaitu perkataan Tuhan. Dan sore hari ini saudara mendengar perkataan Tuhan melalui firman Tuhan yang dibagikan. Manusia hidup, kata hidup itu bukan saja hidup, tapi zao artinya enjoy real life. Kita hidup, kita enjoy real life yang Tuhan telah beri, bukan dari hal-hal yang karnal, bukan dari hal-hal yang bersifat fisikal, tetapi dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu spirit ya saudara. Dan terkadang saudara kita, saya sendiri saudara, firman ini oleh sebab itu memberkati saya sekali waktu saya siapkan. Karena saya juga lupa bahwa hidup ini dipelihara, hidup kita dipelihara oleh firman Tuhan. Amin saudara. Kita katakan firman Tuhan, kita declare firman Tuhan setiap hari itu memelihara hidup kita. Kita bisa menenjoy akan kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu siapa saudara-saudara? Pada sore hari ini coba saudara renungkan, firman Tuhan itu adalah kehidupan Tuhan sendiri. The Almighty God dwells di dalam the word, di dalam perkataan rema Tuhan, di dalam firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan di sini bahwa hidup kita lebih penting daripada segala kekhawatiran kita. Hidup kita lebih penting dari segala perencanaan kita. Ayat berikutnya saya teruskan saja. Pandanglah, ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, bayangkan saudara-saudara, burung-burung di langit. Saudara pernah lihat burung-burung terbang di langit terus jatuh di pinggir jalan terus mati kelaparan? Saudara pernah lihat? Saya tidak pernah melihat burung terbang jatuh mati kelaparan. Mungkin burung piaraan mungkin ya, burung pipit atau burung-burung yang ada di sangkar, ya kalau nggak dikasih makan sama ownernya ya mati kelaparan. Tapi burung yang ada di udara, saya tidak pernah melihat dia jatuh dan mati kelaparan. Nah, bukankah kehidupan kita lebih berharga, saudara? Bagaimana dengan kita? Alkitab katakan bahwa manusia adalah the firstborn of his creation. Artinya creation yang paling sempurna di atas, di tengah-tengah segala creation-nya. Nah, bukankah kehidupan kita sebagai anak sulung, sebagai his best creation, sebagai ciptaannya yang baik, kita lebih dari burung-burung ini, saudara. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yesus tidak turun ke dunia untuk memperbaiki kehidupan burung-burung. Yesus tidak turun ke dunia untuk menebus dosa binatang, tetapi Yesus turun ke dunia untuk memberikan kita hidup sebagai best creation. Dia turun ke dunia untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Nah, hidup berkelimpahan ini, the abundance of this life, bukan hanya dalam hal-hal fisikal, bukan hanya dalam hal-hal finansial, bukan juga hanya dalam dalam hal mental, tetapi spiritual, saudara. Hal yang paling tinggi. Manusia dibagi dari 3 unsur: roh, jiwa, dan tubuh.
Tuhan memberkati kita bukan hanya dari hal-hal material yang akan memberkati jiwa dan tubuh kita, tetapi semuanya datang dari spirit being kita, dari spiritual manifest keluar. Itu yang Tuhan berkati. Tuhan, the same spirit that raised Christ from the dead dwells in you. Bukan dikatakan the same soul, the same body that lives in you. Bukan, tetapi the same spirit. He who's joined to the Lord is one spirit. Jadi kita, spirit being kita adalah satu dengan Tuhan, dan Tuhan telah memberkati kita dengan apa? Efesus 1. Every spiritual blessing in heavenly places. Ya, sekali lagi bukan dari hal-hal materi yang kita khawatirkan terkadang saudara, tapi every spiritual blessing in heavenly places. Wow, this is the abundance of life yang Tuhan berkati kita with. Ayat 27 saya terus katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saya diberkati di dalam Amplified Version, saudara, katakan, who of you by worrying can add 1 hour to the length of his life? Artinya, apakah dengan kekhawatiran kita menambah hidup kita? Ada terkadang kita dengar teman atau keluarga katakan, ya tapi kan kita harus pikirkan hal-hal semacam ini. Kita harus pikirkan masa depan kita. Nggak bisa kita cuma stay terus nggak mikirkan. Ya betul saudara, saya tidak condemn untuk memikirkan, tetapi firman Tuhan katakan jangan khawatir. Don't fall into anxieties. Artinya, do not be anxious for anything, but in everything by thanksgiving let your request be made known unto God. Jadi, yang Tuhan care sekali adalah spirit kita, spirit being kita, hati kita, kondisi hati kita. Karena kalau di saat kita jatuh ke dalam kekhawatiran, itu telah merubah kondisi hati kita. Seperti yang Bapak Gembala sering katakan tentang di saat pandemik, ya, di saat COVID, banyak yang mati karena apa? Bukan karena COVID tersebut, bukan karena virus tersebut, tetapi fear. Banyak yang meninggal karena fear. Nah, ini saya bisa buktikan saudara, karena saya kerja di Loma Linda sini, ada di East Campus, di cancer rehabilitation, pasien-pasien yang kena kanker, itu mereka ditaruh di satu fasilitas yang namanya quiet healing. Quiet healing itu artinya kalau jalan ke situ nurse atau dokter atau siapa aja yang jalan ke situ harus be quiet, nggak ada tandanya besar gitu, nggak boleh masuk situ terus bawa anak-anak. Karena kenapa saudara? Mereka percaya secara indirectly bahwa hati yang gembira itu adalah obat. Dan setiap hari di kamar-kamar cancer rehabilitation ini didatangi sama chaplain yang main gitar. Chaplain ini orang Batak, saudara, saya kenal si Bapak Huta Galung. Mungkin Bapak Shalom kenal Huta Galung. Dia bisa main gitar, jadi dia bawa akustik gitarnya, dia pergi ke kamar-kamar itu. Untuk apa saudara? Untuk menghibur mereka, untuk nyanyi. Karena saya dengerin juga, bukan lagu worship juga sih yang dia mainin, lagu-lagu dunia juga, tapi yang qualify sama pasien tersebut. Jadi mereka digembirakan, mereka dibikin tenang supaya with the hope kansernya itu akan hilang, kansernya itu akan sembuh, dan itu rehabilitasi. Jadi saya percaya saudara bahwa sebagian besar dari pasien victim COVID ini meninggal karena apa? Karena fear, karena takut. Nah, kata fear, teror itu ada di satu jenis dari kata worry ini. Kekhawatiran ini adalah fear. Perfect love
cast out fear. Artinya the perfect agape, the love of God, unconditional love-nya Tuhan, itu cast out setiap teror, setiap kekhawatiran. Kita lanjut saja ke ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Saudara perhatikan bunga-bunga yang waktu kita ke Loyola atau San Diego itu apa sih namanya? Carlsbad, ya Carlsbad. Flower field itu, wow, begitu indah kan, ibu-ibu bisa nikmati begitu beautiful, sangat beautiful, sangat indah waktu kita melihat di flower field itu. Tetapi saudara, waktu kemarin kita nginep di situ, padahal hotel itu terkenal pemandangannya flower field. Waktu kita nginep di situ, loh, kok udah rata itu semua, padahal saya ngarepin masih ada flowernya gitu. Jadi keluar dari kamar gitu bisa ngopi ngelihat flower. Waktu saya ngopi ngelihat kok cuma tanah-tanah gitu. Nah, apa maksudnya saudara? Karena flowers itu hanya last dalam 2 musim saja, musim semi dan musim kemarau. Spring season and summer season. Waktu itu kita masuk situ sudah di akhir summer ya. Jadi semuanya udah ditebang, saudara. Nah, di sini dikatakan bahwa bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta. Ayat 29 katakan bahwa namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saudara, bayangkan Salomo sebagai raja. Bagaimana kalau saudara bayangkan pakaiannya pasti megah kan? Tetapi firman Tuhan katakan, Yesus katakan di sini bahwa kemegahan Salomo itu pun tidak se-beautiful bunga-bunga di ladang ini. Kenapa saudara? Saya renungkan hal ini kenapa? What does it have to do, Lord? Saya tanya sama Holy Spirit, apa hubungannya ini? Oh, saudara, rupanya di mata Tuhan, Salomo dengan pakaiannya, bajunya yang megah itu semua hanya buatan manusia, yaitu sifatnya sementara. Baju ini kita pakai di laundry, keringkan, ciut. Dulu Salomo belum punya laundry mungkin ya, tapi saya yakin kalau seumpama Salomo dulu udah ada laundry dan dryer, pasti baju-bajunya juga ciut. Saya di rumah saudara kalau udahlah nanti udah aja. Nah, ini bunga-bunga di ladang saudara, compare sama baju-bajunya Salomo ini yang dengan megah, yang hanya buatan manusia saja, secara natural beauty istilahnya. Tetapi saudara lihat, saudara perhatikan bunga-bunga di ladang saudara, dipakaikan, didandani oleh Tuhan dengan segala keindahannya, secara supernatural. By who? By our Almighty God. Saudara, cubit kulit sendiri saudara katakan, this is made by God. Coba made by God. Saudara mungkin punya baju made in Italy, made in Cambodia, made in China, atau made in macam-macam, made in Europe, negara-negara yang sophisticated. Tapi ini saudara, made by God. Amin saudara. Pakaian-pakaian bunga yang ada di ladang itu semuanya supernatural, made by God. It's supernatural beauty. Langsung saja ke ayat 30. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada. Nah, perhatikan di sini, dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Dikatakan di sini, hai kamu orang yang kurang percaya, berbicara kepada orang-orang
rasul-rasul dan orang-orang yang mengikuti dia. Tidakkah Ia akan terlebih lagi untuk mendahului kita sebagai anak sulung, sebagai ciptaannya. Dulu saudara saya sering memikirkan, aduh ini mesti kerja berapa jam ya untuk dalam seminggu, dalam 2 minggu, untuk targetnya bayar bill segini gitu. Kata intinya dulu saudara. Sekarang saya serahkan saja kepada istri saya. Dia bendahara gereja, dia bendahara juga di keluarga kami. Saya nggak worry saudara, saya nggak pernah pegang cash sedikit pun, receh pun saya nggak pernah pegang. Kenapa saudara? Karena lebih gampang minta ke dia. Saya bilang ada $5 mau cuci mobil, oke ambil aja di dompet. Saya nggak pernah pegang uang. Kenapa saudara? Karena saya mau exercise bahwa uang itu bukanlah pujaan saya. Saya kalau mau ambil duit bisa dari bank pakai kartu, tapi kartu pun saudara udah hilang dari 4 bulan lalu. Kartu saya hilang, jadi saya taruh postpone, bukan di cancel karena masih ada bill-bill yang automatically deduct dari kartu itu. Jadi saya nggak cancel, tapi saya lock, jadi orang nggak bisa pakai. Tetapi saya nggak, ya kombinasi lupa dan saya nggak perlu kartu saudara, karena saya ada kartu fisikal di rumah saudara. Lebih gampang untuk minta di dia. Tapi kenapa? Apa intinya saudara? Karena saya nggak mau worry tentang hal-hal itu. Dan puji Tuhan saudara, puji Tuhan, praise God. Selama 15 tahun ini tahun ke-15 kami menikah, tidak pernah sepeser pun Tuhan biarkan kami untuk defisit. Artinya pernah negatif di bank, tetapi selalu biar walaupun Tuhan Yesus walaupun terlambat 4 hari terlambat, tetapi He's never late. Dia tidak pernah meninggalkan kita semua, kita berdua dalam keluarga. Jadi saya telah pegang moto di dalam keluarga kami, kalau kami ada di dalam pelayanan, berarti kami ada di dalam His will. If it is His will, then it is His bill. Amin saudara. Bukan bill saya, tetapi billnya Tuhan. Tuhan yang selalu kita belajar berdoa untuk put the Holy Spirit on the driver's seat. Terkadang memang kurang, mungkin mau bayar somethingnya Sami atau apa gitu, oh nggak ada. Tetapi kita nggak duel di situ, saudara. Saya percaya juga, Ira juga bilang, Holy Spirit, this is the money we have to pay this. Saya nggak punya untuk ini, tetapi Holy Spirit punya. He is the master. Dia the master of our finances. Amin. Saudara, kalau kita mau cast, kita punya worry, kita mau serahkan kepada Holy Spirit pasti punya. Siapa yang seisi jagat raya ini Dia ciptakan saudara. He is the creator, pencipta langit dan bumi, dan segala isinya yang ada di bumi ini Dia ciptakan. Bagaimana Dia tidak akan mencukupi kebutuhan kita. Amin. Sebagai the best creation. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, Almighty God, Dia lebih mengenal kebutuhan saudara daripada saudara sendiri. Jadi why do we have to worry? Kenapa kita mesti khawatir? Holy Spirit lebih mengenal kepribadian saudara sendiri daripada kita mengenal kepribadian kita. Dia the creator. He is God Almighty, the Alpha
Alpha and Omega. Hidup kita ada di tengah-tengahnya. Dia adalah the beginning and the end. Kehidupan kita ada di tengah-tengah ini, saudara. Why do we have to worry? Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di saat ini Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan banyak yang orang-orang banyak yang mengikuti dia. Semuanya mereka masih ada di bawah Old Testament, artinya perjanjian lama. Tetapi kita, saudara, sebagai new creation, kita yang hidup di dalam New Testament, New Covenant, artinya perjanjian yang baru, kita adalah righteousness of God. Jadi ayat ini sebenarnya sudah tidak apply lagi sama kita, karena kita sudah menjadi kebenarannya. We are the righteousness of God yang telah berada di dalam the kingdom. Amin, saudara. He has transferred us. Artinya catapult. Catapult itu ya ketapel ya. Diketapel kita ke dalam the kingdom of His dear Son. Behold, all things have passed away. All things become new. Kita new creation, sudah ada di dalam kerajaan Allah. Jadi lebih lagi sebenarnya alasan untuk kita tidak khawatir akan hal ini. Tetapi saudara-saudara, hari ini saya mau tanya kepada saudara, apa yang kita khawatirkan saat ini? Saudara miliki, saudara tahu kekhawatiran saudara sendiri. Apa yang saudara khawatirkan hari-hari ini? Apakah itu keluarga di Indonesia? Apakah itu saudara? Saya mau share saja ayat firman Tuhan dalam 1 Petrus ayatnya yang kelima. 1 Peter 5:7. 1 Petrus ayatnya yang kelima. Pasal kelima ayatnya yang ketujuh. Ayatnya yang hafalan yang kita telah tahu bersama-sama. Katakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bahasa Inggrisnya dikatakan casting all your cares upon Him. For, kenapa saudara? For He cares. For God cares for us. Di dalam bahasa aslinya cast itu artinya menempatkan. Tempatkanlah kita punya kekhawatiran. Please surrender segala kekhawatiran kita. Malah saya lebih diberkati saudara kalau saudara punya amplified. Wow, amplified dalam 1 Peter 5 ini, 1 Petrus 5 ayat 7 ini katakan casting the whole of your care, dalam kurung all your anxieties. Wow, all your worries, all your concerns. Bukan dikatakan sebagian, tetapi all, once and for all on Him, for He cares for you affectionately. Who? He cares for us affectionately. Kata affectionately itu apa saudara? Kalau saudara dulu pasti semua saudara pernah pacaran ya. Ada yang belum pernah? Semua di family. Kalau namanya family fellowship berarti kita udah punya anak-anak, udah punya spouse, berarti pernah pacaran. Ya, waktu kita pacaran kan kita kasih affectionately, bukan? Tuh, ada yang enggak? Kalau ada yang enggak dipertanyakan. Waktu saudara pacaran kan mengasihi secara affectionate. Nah, coba apply itu saudara-saudara kepada Tuhan. Tuhan, He never change. God is the same yesterday, today, and forever. In every season, He's still the same God. Dan Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dan He's still affectionate bagi saudara. Mungkin kita kepada spouses kita, kepada istri kita atau suami kita, mungkin udah less affectionate.
Tetapi Tuhan tidak pernah change, saudara. Dia tidak pernah stop caring for us affectionate. Kita tidak minta Tuhan untuk take away kita punya kekhawatiran, saudara. Tetapi we supposed to surrender it to Him. Cast your cares. Kalau saudara pada sore hari ini memiliki kekhawatiran, just cast your cares. Bersandar kepada kasih Allah yang kekal. Ingat akan kasih Tuhan. Bagaimana saudara ditempatkan di saat ini, di tempat ini. Bagaimana Tuhan membawa kehidupan saudara-saudara. Dari dulu sampai sekarang, sampai detik ini. Pikirkan akan hal itu, saudara. Bersandar kepada kasih Tuhan. Percaya kepada kasih Tuhan. Mazmur 55 ayat 23. Sudah mau selesai, saudara. Saya cepat-cepat saja. Psalm 55 verse 23. Dalam bahasa Indonesianya ayat 23, tapi kalau di bahasa Inggris itu di ayat 22 ya, dia skip gitu. Saya bacakan saja. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, He shall not permit the righteous to be moved. Artinya di dalam Amplified, to fall, to slip, tergelincir. Dia tidak akan membiarkan orang-orang yang benar tergelincir, jatuh, ataupun gagal. Firman Tuhan tidak pernah gagal, saudara. He is still the same, yesterday, today, and forever. Oleh sebab itu Tuhan mau kita dengan confident, dengan percaya diri, dengan confident kita mau cast kita punya kekhawatiran. Kalau ada, saudara, saya tidak katakan semuanya khawatir di sini, tetapi kalau ada kekhawatiran dalam kehidupan saudara, kekhawatiran itu seperti satu toxic thing yang suatu noda yang ada di dalam hati saudara. Karena saat kita khawatir, saat kita dwell on the kekhawatiran itu akan menjadi besar dan besar dan besar. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, turn your eyes upon Jesus. Arahkanlah pandangmu kepada Yesus. He is the author. Yesus itu siapa, saudara? Yesus itu adalah firman-Nya. Firman Tuhan itu yang telah menjadi manusia. Turn your eyes upon Jesus. He is the author and the finisher of your faith. He cares for us. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Saya mau tutup dengan ayat yang terakhir, saudara. Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Firman Tuhan, saudara, menyaksikan betapa sayangnya sayangnya Tuhan kepada saudara dan saya. Sini dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Lebih jelas kalau kita baca di bahasa Inggrisnya, He that spared not His own Son, but delivered Him for us all, how shall He not with Him also freely give us? Freely. Kata-katanya ini adalah freely give us all things. Jikalau Allah sendiri merelakan anaknya untuk turun dan mati untuk kita, bagaimana Dia tidak dengan cuma-cuma freely give us all things? Dia telah membayar hutang dosa kita, saudara. Dia datang, the Creator came as creation. Artinya Dia sang pencipta telah menjadi ciptaan.
Saudara, kalau saya meditate akan hal ini, saudara, saya nggak pernah bisa pikir. I can never fathom. Fathom itu istilahnya saya nggak bisa bayangkan bagaimana the creator of heavens and earth, the creator of universe, turun ke dunia sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa ciptaannya. Dia datang sebab dia adalah pencipta. Dia datang ke dunia sebagai ciptaan. Dia merasa sakit, dia merasa mengantuk, dia merasa lapar. How can he not freely give us all things? Jadi saudara, if God love us enough untuk membayar that great price, maka kita percaya sore hari ini bahwa the same God that sent Jesus to die and raise again to give us abundance of life, the same God is here today. Dia tidak berjanji untuk kita tidak memiliki masalah. Semuanya kita memiliki masalah. We live in the fallen world. Tetapi dia berjanji, dia memberi firman-Nya, saudara. Find ourselves. Temukan diri kita di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan dikatakan adalah the mirror, as beholding in the mirror, adalah cermin tentang identitas kita. Temukan diri kita di dalam firman Tuhan. Siapa kita di dalam Kristus? In Christ we can do all things. Amin, saudara. Itu saja pada sore hari ini. Mari saudara saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan.